Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, itu semua ada di dalam kontrol Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah, walaupun secara online melalui video rekaman seperti yang kita lakukan setiap hari minggunya. Nah, mari saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kehidupan, keselamatan yang Engkau berikan. Bahkan setiap waktu, kesempatan yang masih Allah berikan dalam hidup kami, untuk kami boleh hidup menikmati setiap karya Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami mensyukuri semua perbuatan Tuhan di dalam hidup kami, apapun itu. Dan saat ini ya Bapa, kami jemaat-Mu akan mendengarkan sebagian berita firman-Mu, kebenaran Tuhan, isi hati Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini. Biar Roh Kudus bekerja bagi hamba-Mu, bahkan seluruh jemaat yang mendengarkan. Roh Kudus yang tidak terbatas itu, yang adalah Allah sendiri, kiranya memampukan hamba-Mu, bahkan kami semua Tuhan, untuk mengerti, bahkan dimampukan oleh Roh yang sama, untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Maka berbahagialah hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi siang hari ini saya ambil dalam ucapan berbahagia oleh Tuhan Yesus yang ada di Matius pasal 5 ayatnya yang ke-7. Matius pasal 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, tema kita pada bulan Juni ini memang tentang kemurahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal 5 ayat 7, di dalam rangkaian khotbahnya di bukit, di ayat 7 dari pasal 5 ini, di situ dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbahagia, ya. Konsep berbahagia bagi masing-masing orang tentu berbeda-beda, saudara. Ya, ada orang berbahagia kalau dia mendapat satu kedudukan atau satu jabatan di dalam hidupnya, atau di dalam karirnya, ada satu posisi yang bagus lah. Nah, dia bisa katakan berbahagia. Atau ada orang yang mempunyai harta, itu juga bisa dikatakan orang yang berbahagia. Atau ada orang bahagia kalau suaminya ganteng, istrinya cantik, keluarganya bahagia. Nah, itu dikatakan berbahagia. Ada orang berbahagia karena sehat, ya bisa saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, masing-masing orang pasti punya konsep tentang apa itu bahagia atau berbahagia. Nah, saya mengutip sedikit saudara terkait dengan perenungan kita pada pagi siang hari ini mengenai berbahagia. Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 27, ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Di situ dikatakan bahwa
Yang berbahagia ialah mereka yang memberi daripada menerima. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu konsep yang berbeda dari Alkitab, atau dalam hal ini Paulus menggambarkan suatu keadaan yang disebut berbahagia. Nah, orang mungkin berpikir, orang yang memberi tapi kok disebut berbahagia? Kan agak lucu ya, agak aneh. Kenapa? Bukankah orang yang memberi itu di satu sisi dia itu berkurang? Nah, itu kan. Tapi tidak. Nah, saya kasih contoh begini, saudara. Biasanya di rumah pasti kita mempunyai keran air, bukan? Nah, biasanya kalau keran itu tidak dibuka, nah biasanya ada 3 hal yang terjadi. Biasanya air itu menjadi tidak sehat karena terlalu ditampung terlalu lama, ya tidak mengalir begitu ya. Yang kedua, itu bisa ada kuman-kuman yang bersarang di dalam air. Yang ketiga, air itu menjadi kotor. Nah, mungkin kita punya pengalaman, suatu kita membuka keran air, itu biasanya kalau keran yang memang udah lama dibuka, sudah lama tidak dibuka atau digunakan, itu pas kita buka, mungkin kita punya pengalaman ini. Kita buka kerannya, air yang keluar itu adalah kotor. Ada kotoran-kotoran sedikit, bahkan airnya butek begitu, saudara. Nah, hidup kita kalau tidak mengalir, ya berkat itu tidak mengalir, kita tidak menyalurkan berkat itu, ya seperti itulah. Kehidupan kita menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya. Seperti air itu tidak bisa dipakai lagi. Kehidupan kita tidak akan terasa dampaknya di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama Yesus mengajarkan kepada orang banyak pada waktu itu ketika dia berkhotbah di atas bukit, bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Matius pasal 5 ayat 7 ini merupakan aktualisasi nyata dari apa yang dikatakan Paulus, ya. Dikatakan Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan seterusnya. Di mana di situ dicatat mengenai buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan dan seterusnya. Nah, kemurahan ini adalah salah satu buah roh, ya. Satu buah dengan 9 rasa. Ada kemurahan, dan itu yang akan kita renungkan pada pagi siang hari ini tentang kemurahan. Mengapa saya mengatakan, ya, Matius pasal 5 ini merupakan aktualisasi nyata dari Galatia, saudara. Karena di dalam Galatia pasal 5 itu Paulus itu menjelaskan bagaimana orang yang sudah percaya itu sudah memiliki Roh Kudus, ya. Orang itu di Efesus pasal 1 ayat 13, Paulus menggambarkan bagaimana orang yang percaya itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sudah memiliki Roh Kudus. Nah, orang percaya itu memiliki Roh Kudus. Otomatis Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya itu harus berbuah, saudara. Nah, buah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita sebagai orang percaya, yaitu kasih dan seterusnya, dan ada kemurahan. Nah, ketika orang percaya ada Roh Kudus di dalam hidupnya, ada kemurahan, makanya saudara, Injil Matius ini dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, ada 2 bagian di sini. Dikatakan orang yang berbahagia itu orang yang murah hati. Kenapa mereka berbahagia? Karena mereka juga akan mendapatkan kemurahan. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu ayat ini
di dalam dua bagian. Kenapa mereka disebut berbahagia? Orang yang murah hati itu berbahagia. Kemudian kemurahan apa yang akan mereka peroleh ketika mereka itu berbuat hal yang murah hati? Nah, hal yang pertama, tentu kita harus melihat apa sebenarnya arti dari murah hati. Yang pertama, arti dari murah hati. Nah, saya coba melihat ya, membuka kamus. Sederhana sekali, arti dari murah hati itu yaitu orang yang suka memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong dan baik hati. Jadi itu arti dari salah satu kamus ya yang saya lihat. Nah, dari beberapa arti itu saya melihat arti murah hati ini mengandung pengertian. Satu, saudara ya. Arti mengandung pengertian yang pertama, orang yang murah hati itu adalah orang yang peduli dan suka berbagi. Itu coba kita lihat di dalam Yesaya 58 ayat 7. Bapak Ibu boleh baca di rumah masing-masing. Jadi orang yang murah hati itu adalah orang yang peduli dan suka berbagi. Nah, saudara, tentunya orang yang suka berbagi ini adalah orang yang peduli. Orang yang tidak peduli pasti dia tidak akan berbagi. Dan sebaliknya, orang yang berbagi itu pasti karena ada satu kepedulian yang dia lihat kepada orang di mana dia pengen berbagi. Dan itu salah satu ciri dari orang yang murah hati. Dan orang yang murah hati ini pasti dia orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, tuh orang lain juga bisa berbuat baik. Ada kemurahan, ya. Tidak hanya orang Kristen, tapi semua orang itu bisa menolong orang. Semua orang itu bisa berbuat murah hati. Betul. Cuma pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, ketika tindakan murah hati, kemurahan, kepedulian kita berikan kepada orang, itu dengan motivasi apa, saudara? Kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bermurah hati, kita peduli, kita memberi kepada orang karena memang kita sudah terlebih dahulu diberi oleh Tuhan. Kita sudah mendapatkan kemurahan Tuhan itu terlebih dahulu, sehingga kita memberi atau kita peduli kepada orang itu semata-mata karena kemurahan hatinya Tuhan yang sudah kita terima terlebih dahulu, tanpa kita mengharapkan apa-apa lagi, saudara. Tetapi orang lain itu bisa memberi dengan motivasi yang berbeda-beda. Mungkin itu bisa satu kebaikan sebagai satu jasa untuk mendapatkan sesuatu, atau suatu amal kebaikan untuk memperoleh sesuatu. Sebagai orang percaya, kita bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kita sudah menerima sesuatu, yaitu menerima kemurahan hati Allah, yaitu anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Sebagaimana Allah yang murah hati, demikian kita juga sebagai orang yang percaya menjadi orang yang murah hati, peduli, dan suka berbagi. Orang yang murah hati itu adalah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara boleh membaca itu di dalam Mazmur 41 ayat 2b. Jadi orang yang memperhatikan orang yang lemah, suka menolong, ya, itu ada di dalam Galatia pasal 2 ya. Tolong menolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, di samping saudara kita bermurah hati kepada orang-orang yang lemah, kita peduli dan suka berbagi kepada orang-orang yang kita perlu, kita lihat, kita tolong. Orang ini memang membutuhkan uluran tangan kita. Di samping kita memberi hal-hal yang berupa materi seperti itu, tetapi kemurahan hati juga itu memiliki pengertian bahwa kita tidak menahan
belas kasihan kepada orang yang berdosa. Jadi kalau kita lihat orang berdosa, kita kan orang-orang yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus. Kita melihat ini orang-orang berdosa, hidup masih di dalam dosa. Baik itu mungkin teman, saudara, adik, kakak, atau siapapun yang kita lihat, dia belum memiliki Yesus dalam hidupnya. Dia itu adalah orang berdosa. Nah, adakah belas kasihan kita kepada orang-orang yang demikian? Nah, ketika kita punya belas kasihan, itu artinya kita itu memiliki kemurahan hati terhadap orang-orang yang berdosa. Jadi bukan hanya soal menolong, memberi, berbagi kepada orang, tetapi juga kepedulian, belas kasihan kepada orang berdosa itu juga satu pengertian dari kemurahan hati, saudara. Nah, orang yang murah hati juga itu adalah orang yang menolong, berbagi, atau berkorban. Ya, saya simpulkan, orang yang murah hati itu adalah orang yang suka berkorban. Contoh, seperti yang catat dalam Lukas 10:25 sampai 37. Kita sudah tahu cerita ini mengenai orang Samaria yang murah hati, saudara. Ini suatu kisah yang sangat luar biasa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana cerita itu dikisahkan bahwa ada seseorang yang udah sekarat, sakit, baru dirampok habis-habisan, dikebukin sampai parah, hampir mau mati. Nah, di situ diceritakan, di situ ada seorang imam lewat di situ, tapi tidak peduli. Kemudian orang kedua itu seorang Lewi, melihat, tidak peduli juga. Tetapi ada seorang Samaria, dia melakukan hal yang berbeda, yaitu dia mengangkat orang itu, dia membalut luka-lukanya, merawatnya, membawakan dia di penginapan, bahkan disuruh rawat. Kalau uangnya kurang, besok aku kembali lagi. Nah, saudara, ini adalah suatu contoh atau arti dari murah hati yang sesungguhnya. Karena orang yang murah hati itu pasti orang yang berkorban, saudara. Apa pengorbanan orang ini, saudara? Waktu tentunya. Ingat, dia dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan itu pasti ada urusan, pasti ada kegiatan, pasti ada perlu, saudara. Ada waktu yang dikorbankan. Kemudian, tentunya uangnya, saudara. Karena dia membawa di dalam satu penginapan, dia merawat, bahkan kalau uang ini kurang, dia akan balik lagi besoknya. Dia akan menggantikan uang yang masih kurang. Berarti dia situ berkorban uang juga, saudara. Bahkan juga, saudara, dia bisa berkorban nyawanya. Kenapa? Karena orang ini kan baru dirampok. Mungkin dia berpikir, waduh, kalau gua tolong dia, jangan-jangan gua juga nanti disamperin lagi, gua dirampok, gua jadi seperti dia, repot dah. Nah, itu tentunya banyak sekali pemikiran-pemikiran atau pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh orang Samaria ini, saudara. Bagaimana dengan hidup kita, saudara, ketika ada case-case yang mungkin kurang lebih sama dengan orang yang sekarat tadi, saudara. Kalau mungkin orang sekarang yang mungkin ya, ketika melihat hal itu, kita lihat dulu, mungkin kalau dalam case itu kita lihat dulu dompetnya, KTP-nya apa ini? Oh, orang ini, oh bukan orang Manado, oh janganlah, saya orang Manado jadi harus menolong orang Manado. Bukan, saudara. Tidak melihat latar belakang, tetapi dia berkorban untuk orang ini. Yesus berkata, dari ketiga orang ini, siapa yang disebut sesamaku manusia? Muhammad bilang, ya orang yang menolong orang itu. Perbuatlah demikian, saudara. Jadi perbuatlah demikian, Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan. Terkadang dalam hidup kita, kekristenan kita itu jangan hanya menjadi satu label, saudara. Ya, hanya satu tempelan saja. Orang lihat kita itu orang Kristen, saudara. Tetapi di dalam case-case tertentu dalam hidup kita, contoh saudara, ketika kita misalnya berkunjung
Ada berita, jemaat ini sakit, sekarat lah, katakanlah demikian. Kenapa nggak ke rumah sakit? Nggak ada punya biaya gitu, saudara. Padahal sakit sudah katakanlah 3 hari atau 4 hari. Ya mungkin kalau dibiarkan bisa lebih parah. Dan mungkin juga bisa meninggal karena tidak diobati. Persoalannya tidak ada biaya. Nah, Anda, kita yang berada di situ mendengar pergumulan ini, apakah kita hanya bilang, oke, kita berdoa aja ya, biar Tuhan yang sembuhkan? Saudara, kalau kita orang yang murah hati, mungkin kita akan bilang, segera bawa ke rumah sakit atau puskesmas atau kemana, orang ini harus dirawat. Soal biaya gampang, bagaimanapun caranya, orang ini harus mendapatkan perawatan. Saudara, tidak mungkin kita melihat terus bilang kita berdoa aja. Ini ada sedikit uang, yang kita tahu juga uang itu tidak akan cukup untuk merawat orang itu. Pengorbanan, saudara, pengorbanan. Ini orang yang murah hati. Nah, dari kemurahan hati, dari contoh-contoh, dari kita mau berbagi, kita peduli kepada orang yang membutuhkan, maka disebutlah orang-orang demikian berbahagia. Karena tindakan perbuatan yang murah hati itu disebut orang yang berbahagia. Maka hal yang kedua, ketika mereka sudah bermurah hati, bagian terakhir disebut, kenapa mereka berbahagia? Karena mereka akan beroleh kemurahan juga, saudara. Jadi ada satu buah. Nah, ini yang kedua, buah dari orang yang murah hati, saudara. Yang itu hal yang kedua yang akan kita renungkan. Yang pertama kita tadi arti dari murah hati, yang kedua itu buah dari kemurahan hati itu. Apa yang akan mereka dapatkan, saudara? Bentuknya apa? Ketika mereka melakukan suatu hal yang murah hati, mereka disebut berbahagia karena akan mendapat kemurahan juga. Nah, bentuk kemurahan apa yang akan mereka dapatkan? Amsal 11 ayat 25, saudara. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum, saudara. Jadi pada saat yang sama, atau juga pada saat yang mungkin tidak terlalu lama, tapi ada satu waktu ketika kita melakukan satu perbuatan murah hati, pada saat yang sama sebenarnya kita itu sedang menabur kebaikan untuk diri kita sendiri juga. Karena jelas Amsal 11:25, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, walaupun bentuknya kemurahan itu, kebaikan yang akan kita dapatkan mungkin dari siapa saja kita juga nggak tahu, dan waktunya juga kapan kita nggak tahu, tetapi pasti kita juga akan mendapatkan kebaikan dari perbuatan kita. Karena siapa yang memberi minum akan diberi minum juga. Jadi kita akan mendapatkan hasil dari perbuatan kemurahan hati kita, dan kita disebut berbahagia. Kan senang kalau orang itu berbuat baik ke kita. Kita mendapatkan kemurahan hati dari orang. Tapi ternyata kemurahan hati itu kita terima karena memang saya lebih dahulu sudah berbuat hal yang demikian. Jadi buah dari kebaikan saya, buah dari murah hatinya saya, kita mendapatkan kemurahan juga. Yang kedua, bentuknya orang yang murah hati itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Amsal 19 ayat 17. Orang yang memiutangi Tuhan, seolah-olah begitu, saudara. Orang yang memiutangi Tuhan. Jadi menolong orang, ya, tindakan murah hati, kita berbagi, kita menolong orang, kita berbelas kasih kepada orang yang membutuhkan, itu sama dengan kita sedang memiutangi Tuhan. Dan Tuhan itu seolah berhutanglah kepada kita. Nah, orang-orang yang demikian itu akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Bentuknya apa kita nggak tahu, tapi itu haknya Tuhan. Tapi kita akan mendapatkan balasan dari Tuhan, saudara. Ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, orang yang
Murah hati itu akan mendapatkan kemurahan atau belas kasihan, di mana orang tersebut akan dipelihara oleh Tuhan. Itu bentuk kemurahan yang Tuhan berikan. Mazmur 41 ayat 3. Orang yang punya belas kasihan atau orang yang murah hati itu akan dipelihara oleh Tuhan. Nah, saudara, saya percaya Alkitab juga bilang ada orang ya menabur banyak tapi hasilnya sedikit. Atau kalau di dalam Hagai, Nabi Hagai, ada orang yang mendapatkan berkat itu seperti ditaruh di dalam keranjang yang berlubang. Jadi masuk berkat keluar lagi, masuk berkat keluar lagi, saudara. Jadi seolah-olah habis begitu aja, nggak tahu kemana. Tetapi orang yang murah hati, orang yang selalu memberi, itu dipelihara oleh Tuhan. Artinya, kalau kita memberi sesuatu, sebenarnya kita sedang mendapatkan sesuatu, walaupun kita tidak tahu kita akan mendapatkan kapan. Tapi kita pada saat yang sama, ketika kita menabur kemurahan hati kepada orang, sebenarnya kita sedang menabur kebaikan untuk diri kita sendiri pada saat yang sama, walaupun hasilnya mungkin pada waktu yang berbeda tentunya. Tetapi pasti kita akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Artinya pemeliharaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita sebagai orang yang percaya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat sebagai orang-orang yang percaya? Tentunya kita harus melakukan apa yang difirmankan Tuhan tadi, yaitu berbuat kemurahan, berbagi. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kekristenan kita, iman kita itu bukan hanya satu label saja. Iman kita seperti ya baju ini. Setelah saya pakai, saya buka, sudah selesai sampai di situ. Tidak, saudara. Tetapi iman itu, kemurahan hati itu harus kita pakai terus, saudara. Harus menjadi jubah yang selalu menempel, sehingga kita, saudara, menjadi orang yang berbahagia. Itu kata firman Tuhan. Dan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, pemeliharaan-pemeliharaan Tuhan, kemurahan hati dari Tuhan. Kita akan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Maka karena itu kita disebut orang-orang yang berbahagia ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang murah hati. Nah, saya percaya dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita akan melakukan seperti yang Tuhan ajarkan. Karena sebagai pengikut Kristus, tentunya kita harus mengikuti apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus katakan. Itulah yang harus kita lakukan. Dengan demikian, kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih dalam Tuhan, lebih baik memberi daripada menerima. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, dan yang lebih berbahagia kita yang melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk punya hati seperti hati-Mu, punya kemurahan hati dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami punya, apapun yang kami miliki, semuanya dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami hidup, kami adalah hidup untuk memberi. Hidup kami adalah untuk memberi, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus mampukan kami untuk kami lakukan firman-Mu dalam hidup kami, maka berbahagialah hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya percaya kita semua sangat menikmati firman-Nya dan diberkati. Dan mari kita melakukan firman yang sudah kita dengarkan. Hendaklah kita semua menjadi orang-orang yang murah hati. Sebab orang-orang yang murah hati akan diberikan kemurahan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saatnya kita akan memberi dengan sukacita,
Sebelumnya saya akan bacakan satu ayat untuk kita memberi dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Mari kita tunduk dalam doa. Tuhan, terima kasih kemurahan-Mu nyata akan hidup kami. Kami juga Tuhan mau mengikuti teladan-Mu untuk bermurah hati. Saatnya kami mau memberikan yang terbaik. Tuhan, berkati kami, berkati persembahan ini, biarlah ini dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, dipakai dengan bijak Tuhan untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dan ini adalah, di bawah sini adalah tertera nomor rekening yang saudara bisa transfer lewat via transfer ke rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita masuk dalam doa. Saya undang kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala yang terjadi dalam hidup kami, untuk semua yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati Pak Steve, urapi dia lebih lagi Tuhan, bawa dia terus masuk dalam pelayanan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau berkati keluarganya, Kau berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pelayanan Kau tambah-tambahkan lebih lagi Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan di tempat ini, GBI TCC Tuhan, dari gembala, wakil gembala, serta setiap koordinator. Tuhan, kami percaya mereka melakukan tugas fungsi pelayanannya sesuai dengan kehendak-Mu, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati, urapi terus mereka Tuhan, dalam keseharian mereka, di marketplace, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai, melindungi mereka Tuhan. Berdoa Tuhan untuk jemaat yang Tuhan telah hadirkan untuk GBI TCC. Kiranya Tuhan juga selalu memberkati mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka akhir-akhir ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk mereka semua. Percaya Tuhan, Kau memberikan berkat kesehatan, berkat keuangan, dan juga berkat damai sejahtera dan sukacita untuk mereka semua Tuhan. Kami berdoa untuk kota Jakarta. Tuhan, lindungi kota kami, berikan keamanan. Kami percaya Tuhan, lewat COVID ini banyak orang akan melihat bahwa Tuhan lah yang berkuasa atas hidup manusia. Kami belajar Tuhan sesuatu Tuhan lewat kejadian ini. Kami percaya Tuhan, hal ini untuk membelokkan hati kami kembali kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia, juga Kau berkati pemimpin-pemimpin Indonesia Tuhan, dari mulai presiden, wakil presiden, para menteri beserta dengan jajarannya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati juga gubernur Jakarta, wakil gubernur dan beserta jajarannya Tuhan. Kami percaya mereka memimpin dengan hikmat. Setiap pemimpin yang telah Engkau pilih Tuhan, Kau juga akan memberikan hikmat kepada mereka untuk memutuskan hal-hal yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami mau menerima berkat daripada-Mu. Mari kita, saudara-saudara, angkat kedua belah tangan kita mau menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang manis oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati ibadah. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.